Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program acara kita ini betul-betul menumbuhkan keimanan, mengobarkan semangat beramal, dan juga menambah hasanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan pengorbanan demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada sore ini kita masih bersama Matnul Ghaya fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Dan kita juga masih membahas pembahasan tentang al-wakalah, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum bagaimana ketika seorang itu bertindak untuk kepentingan orang lain atau mewakili orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Ya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang wakil kewenangannya dibatasi oleh restu dan izin dari pihak yang memberinya kepercayaan atau memberikannya perwakilan, atau menunjuknya sebagai perwakilan. Sebesar itulah dan seluas itulah kewenangan Anda. Sehingga ketika Anda mendapatkan kepercayaan hanya untuk menjual, maka hanya Anda punya kewenangan menjual saja, tidak punya kewenangan untuk membeli. Atau sebaliknya, bila Anda mendapatkan amanat kepercayaan untuk membeli, maka kewenangan hanya Anda untuk membeli, tidak menghibahkan. Sebagaimana bila Anda mendapatkan amanat untuk menjaga, merawat, bukan menjual atau membeli, maka kewenangan Anda hanya menjaga dan membeli, tidak menghadiahkan, tidak menjual ataupun kewenangan Anda hanya untuk menjaga, bukan untuk membeli, menghadiahkan ataupun untuk membarterkannya. Sebagaimana para ulama juga telah menjelaskan bahwa bila kewenangan Anda diberi amanat untuk menjaga, maka Anda tidak punya kewenangan untuk menitipkannya kepada orang lain. Ya, kalau Anda mendapatkan titipan, berarti Anda mendapatkan kepercayaan untuk menjaganya saja. Maka ketika Anda menjualnya, membarterkannya, termasuk ketika Anda menitipkan kembali barang itu kepada orang lain, maka ini sudah dianggap sebagai sebuah khianat. Karena Anda tidak diberi kewenangan untuk menitipkannya. Kecuali dalam kondisi emergensi, keterpaksaan, di mana Anda tidak lagi bisa menjaga, kecuali bila barang itu dititipkan kepada orang lain. Ketika misalnya Anda safar, mendadak Anda harus safar. Maka dalam kondisi semacam ini, Anda baru diberikan kewenangan untuk menitipkan kembali kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mendapatkan amanat dari banyak orang, termasuk orang-orang Quraisy. Namun, beliau telah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah. Maka saat itu Nabi SAW menitipkan amanat yang sebelumnya dititipkan kepadanya oleh Nabi SAW, dititipkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk ditunaikan kepada yang memilikinya. Namun sekali lagi, ini bukan kondisi normal. Alias, semula seharusnya Anda tidak menitipkannya kepada orang lain. Anda harus menjaganya sendiri. Hal itu dilakukan oleh Nabi, yaitu menitipkan kepada sahabat Ali, dikarenakan ada keterpaksaan di mana Nabi SAW tidak lagi bisa menjaganya
menyimpannya, merawatnya, karena beliau harus segera berhijrah. Mendapatkan perintah dari Allah untuk segera berhijrah. Baik, kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wal muqarru bihi darban, haqqullah ta'ala wa haqqul adami. Fa haqqullah ta'ala yasihhu ruju' fihi anil iqrar bihi, wa haqqul adami la yasihhu ruju' fihi anil iqrar bihi. Ya. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala setelah selesai dari menjelaskan pembahasan tentang wakalah, beliau mulai masuk pada pembahasan selanjutnya yang ada keserupaan dengan al-wakalah, yaitu al-iqrar, pengakuan. Ya. Al-wakalah memberikan perwakilan kepada seorang untuk bertindak, untuk mewakili Anda. Itu adalah satu akad yang dibangun di atas kejujuran. Betul-betul Anda memilih orang itu karena biasanya, alasannya karena dia adalah orang yang jujur, bukan orang yang khain. Bukan orang yang pengkhianat. Ya. Logika dan tradisi, ketika ada amanat itu tidak akan dititipkan, tidak akan dipercayakan kepada orang yang telah terbukti khianat, tetapi akan dititipkan, dipercayakan kepada orang yang amin. Sehingga ucapannya, tindakannya dapat dipercaya. Tindakannya sesuai dengan kesepakatan, tidak khianat. Nah, setelah selesai berbicara tentang wakalah, al-mu'allif rahimahullah ta'ala pindah kepada akad selanjutnya, yaitu iqrar, yang itu merupakan aplikasi dari amanat. Kenapa demikian? Karena iqrar itu adalah pengakuan personal, pengakuan pribadi Anda tentang adanya hak yang harus Anda tunaikan. Dan tentu karena tidak ada bukti lain, yang ada hanya pengakuan saja, atau kalaupun ada bukti lain, tetapi Anda sebagai pihak yang berkewajiban atau memiliki hutang, menanggung hutang, ternyata Anda membuat satu pengakuan, dan pengakuan ini tentu tidaklah ada artinya kalau terbukti Anda adalah seorang yang dusta, seorang khianat, seorang yang omongannya tidak dapat dipegang, kata orang, tidak bisa dipercaya. Sehingga di sini terjadi keserupaan antara wakalah dengan iqrar, yaitu adanya kepercayaan personal. Di mana Anda sebagai pihak yang menerima wakalah atau Anda yang membuat satu pernyataan pengakuan, itu betul-betul harus memenuhi kriteria amin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin. Orang yang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang qawamin, senantiasa menegakkan al-qist, keadilan, menegakkan kebenaran. Semua itu syuhada lillah, dalam rangka menunaikan persaksian karena Allah. Bukan karena pamrih, bukan karena harta, iming-iming, atau rasa takut, intimidasi, bukan. Tapi betul-betul kejujuran itu dibangun di atas apa? Lillah. Niat yang tulus dan ikhlas. Sehingga dalam kondisi ini tentu ada ada kesamaan yang sangat identik antara wakalah dengan iqrar, yaitu keduanya betul-betul sangat bergantung pada kejujuran atau yang disebut dengan amanah, kejujuran pihak yang menerima perwakilan atau pihak yang membuat satu pengakuan. Pada ayat di atas yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti,
syuhada lillahi walau ala anfusikum. Orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa qawamin, senantiasa menegakkan al-qist, keadilan. Syuhada lillah, sebagai saksi-saksi yang menunaikan persaksiannya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena harta, bukan jabatan, bukan karena khawatir hilang kepentingannya, tidak, betul-betul karena lillah walau ala anfusikum. Walaupun persaksian itu dapat menimbulkan kerugian pada diri Anda yang membuat pengakuan. Ya, walau sekejap, sesaat ketika Anda membuat satu pengakuan, bisa jadi pengakuan yang Anda ikrarkan itu berdampak pada kerugian yang akan menimpa Anda. Tapi karena Anda percaya bahwa amanat itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan, baik dalam bentuk wakalah itu adalah amanat, atau titipan wadiah itu adalah sebuah amanat, ataupun dalam al-iqrar, pengakuan. Ya, pengakuan juga betul-betul bergantung kepada kejujuran. Ya, pada kejujuran orang yang membuat pernyataan atau membuat pengakuan. Karena itu di sini ditegaskan kunu qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan dalam rangka menegakkan persaksian karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena rasa takut kepada sama manusia. Semua itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum, walaupun persaksian itu, pengakuan tersebut dampaknya adalah menimbulkan kerugian pada diri Anda sendiri. Ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang dalam dirinya betul-betul bertakwa, acuan dia dalam berkata-kata, acuan dia dalam berbuat bukan untung atau rugi secara materi, tetapi untung atau rugi secara ukhrawi. Apakah ketika saya mengatakan A, betul-betul sesuai dengan fakta, yaitu A, walaupun kalau saya berkata sesuai dengan fakta, saya rugi, saya bisa tersakiti misalnya, maka itu tidak masalah, karena seorang muslim, seorang mukmin menunaikan, membuat pernyataan, persaksian atau ikrar, pengakuan, itu bukan karena untung atau rugi, mengenakkan atau menyusahkan, tapi itulah kewajiban mereka menjalankan itu din, itu sebagai aplikasi tentang keimanan mereka sebagai seorang mukmin. Kunu qawamina bil qisti syuhada walau ala anfusikum. Tetap tegakkanlah persaksian walaupun persaksian itu atas dirimu sendiri, merugikan dirimu sendiri. Di sini konteks ayatnya berbicara tentang syahadah, persaksian. Namun al-muallif rahimahullah dan juga ahli fikih yang lain mengambil satu analisa bahwa asy-syahadah ala nafs, bersaksi yang persaksian itu merugikan diri sendiri, inilah yang disebut dengan ikrar. Bersaksi, membuat satu pengakuan atas diri sendiri, baik itu menguntungkan atau merugikan. Tapi biasanya orang jujur itu, orang amin itu betul-betul akan nampak tingkat dan kadar keamanahannya, kadar kejujurannya kapan? Bila kejujurannya itu berpotensi atau bahkan ghalaba ala dhann, diduga kuat akan menimbulkan kerugian pada orang yang bersaksi. Dan inilah yang namanya ikrar. Bersaksi atas diri sendiri, bukan untuk diri sendiri. Kalau bersaksi dengan persaksian yang dapat menimbulkan keuntungan bagi yang bersaksi, maka banyak yang siap. Namun, secara logika dan tradisi masyarakat, orang berkata, wajar dia membuat pengakuan satu pernyataan yang itu ternyata menguntungkan dirinya. Tetapi ketika ada yang membuat persaksian dan ternyata persaksian itu merugikan dirinya sendiri, tentu tidak akan ada yang bisa melakukan ini, tidak akan ada yang kuasa melakukan ini kecuali betul-betul orang yang beriman. Karena itu pada ayat di atas dalam surat An-Nisa ayat 135,
Allah memulai perintahnya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Tidak dipanggil nama ya ayyuhal muslimun, tidak. Tetapi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang menunaikan persaksian yang merugikan diri sendiri atau yang lebih familiar dengan sebutan al-iqrar, membuat pengakuan yang itu menguntungkan ataupun merugikan, tidak masalah. Bagi dia yang penting kebenaran itu ditunaikan. Yang penting bahwa itu adalah lillah. Dia menunaikan persaksian itu karena Allah, bukan karena kepentingan seseorang. Nah, al-mu'allif mengatakan wal muqarru bihi darban. Ketika ada orang yang membuat satu pengakuan, maka pengakuan itu ada dua model. Pengakuan itu ada dua model, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Sesuatu yang di muatan pengakuan itu, kandungan muatan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau pengakuan itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Misalnya, ketika ada orang membuat satu pengakuan, saya telah berzina, adzanallahu iyyakum, saya telah minum khamar, ya, kemudian saya tidak menunaikan sholat, saya telah berbuat dusta. Ini adalah ikrar dalam rangka menunaikan hak Allah, mengakui dosa. Itu berarti mengakui, ya, kita mengakui adanya hak-hak Allah yang tertunda, hak Allah yang terhutang atas diri kita. Wa haqqul adami. Dan yang model kedua adalah ketika Anda membuat ikrar, pengakuan, yang pengakuan ini berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Baik. Apa untungnya pengakuan ini dipisah menjadi dua? Pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Al-mu'allif menjelaskan. Al-mu'allif rahimahullah menjelaskan apa manfaat dan fungsi dari membedakan inti atau kandungan dari pengakuan tersebut. Al-iqrar. Beliau mengatakan fa haqqullahi ta'ala yasihhu ruju' fihi anil iqrar bihi. Kalau pengakuan itu berkaitan dengan hak-hak Allah, semula ada orang mengaku saya telah berzina, semula saya telah minum khamar, ya. Namun ternyata ketika hendak ditegakkan hukum Allah, dia mengingkari pengakuan yang kemarin telah dia sampaikan. Oh enggak, kemarin saya berdusta. Sebetulnya saya tidak minum khamar, saya hanya minum teh. Atau sebetulnya saya tidak berzina, tetapi saya menggauli istri saya yang baru saya nikahi misalnya. Atau dia membuat satu pernyataan, satu pengakuan bahwa dia ini belum sholat misalnya. Namun kemudian dia meralat dan mengatakan sebetulnya saya sudah sholat. Yang belum sholat itu adalah sholat rawatibnya. Ketika ada ralat semacam ini, apakah itu diterima? Kalau itu berkaitan dengan hak-hak Allah, maka pengakuan itu boleh diralat. Yang semula mengakui, kemudian berbalik tidak mengakui. Kenapa demikian? Karena suatu hari ketika sahabat Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu telah membuat satu pengakuan bahwa dirinya telah berzina. Maka dia meminta agar Nabi mensucikan jiwanya dan menebus dosanya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk merajam Ma'is karena Ma'is ini telah berkeluarga. Ketika Ma'is telah merasakan sakitnya dirajam, dilempari batu, Ma'is melarikan diri dengan mengatakan, wahai kaumku, ruduni ila Rasulullah SAW, kembalikan aku kepada Nabi SAW, hadapkan aku kembali kepada Nabi SAW. Karena sejatinya saya salah faham katanya. Aku ditipu oleh keluargaku sendiri. Mereka mengatakan bahwa kalau aku membuat pengakuan berzina, maka Nabi akan memaafkan. Padahal aku belum sampai berzina. Seakan-akan beliau akan berkata demikian. Ruduni ila Rasulullah SAW. Kembalikan aku kepada Nabi. Hadapkan kembali aku kepada Nabi. Sehingga beliau melarikan diri dengan kencangnya. Kemudian salah seorang sahabat yang memiliki kemampuan lari kencang melempar sahabat Ma'is dengan batuan yang besar.
kemudian meninggal dunia. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa Ma'iz semula telah dirajam, namun dia melarikan diri dan kemudian membuat satu pernyataan bahwa dia mengingkari sendiri pengakuan yang sebelumnya telah dia buat. Dia mengatakan bahwa pengakuan sebelumnya yang telah dia buat itu adalah pengakuan yang dusta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hala taraktumuh fayatubu yatubullah alaih." Tidakkah kalian membiarkan dia lari? Mengapa kalian tidak membiarkan dia pergi? Sehingga ketika dia berhasil lolos dan pergi, dia betul-betul berusaha untuk bertaubat, menyesali, membenahi gaya hidupnya. Sehingga kalau itu betul-betul bisa dia lakukan, Allah akan menerima taubatnya walaupun tidak dirajam. Kasus ini membuktikan bahwa Nabi SAW semula merestui semula mengakui dan membolehkan. Dan Nabi membuat satu perandaian, andai kalian menerima revisi pengakuan dari sahabat Ma'iz tersebut sehingga dia tidak sampai meninggal dunia, namun nasi telah menjadi bubur, sudah terlanjur ya. Hala taraktumu, kenapa tidak kalian lepaskan saja dia yang telah mengatakan bahwa dirinya telah berdusta dalam pengakuannya kemarin. Ya, ini berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak manusia, hukum perdata atau hukum pidana yang ada kaitannya dengan hak sesama muslim. Misalnya ada orang mengakui, sayalah yang membunuh dia. Sayalah yang mencuri hartanya si fulan. Saya yang misalnya menyakiti si fulan, memukul si fulan. Maka dalam kasus semacam ini rujuk al-mukir an iqrarihi fima yata'allaqu bihaqqillah, rujuknya atau ralatan dari orang yang semula telah membuat satu pengakuan, dia meralat pengakuannya, sedangkan pengakuannya itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Misalnya dia mengakui, saya berhutang kepada si A sebesar 1 juta. Setelah sepekan, dia mengatakan, oh tidak, saya ralat pengakuan saya, sebetulnya bukan 1 juta, tetapi hanya 1 rupiah. Atau bahkan mengatakan, tidak pernah berhutang sama sekali. Atau dalam kasus pembunuhan, dia mengatakan, saya yang membunuh dia. Ketika hendak ditegakkan hukum kisos, dia mengatakan, saya telah menipu kalian, sebetulnya saya bukan membunuhnya. Saya tidak membunuhnya, tapi saya hanya menyaksikan si fulan ini dibunuh oleh orang lain. Bukan saya eksekutornya. Tapi saya hanya melihatnya ketika dibunuh. Ini adalah rujuk ralat terhadap ikrar yang sudah dibuat, tapi berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Makanya al-mu'allim mengatakan, fahaqqullah ta'ala yasihhu rujuk fihi, yang pengakuan yang berkaitan dengan hak Allah boleh diralat sehingga dianggap batal pengakuannya. Wa haqqul adami la yasihhu ruju'u fihi 'anil iqrar bihi. Sedangkan hak-hak sesama manusia, baik itu pidana ataupun perdata, maka kalau sudah membuat satu pengakuan tidak boleh lagi ada ralat. Tidak boleh lagi ada ralat. Kenapa? Karena kalau masih ada ralat, padahal itu berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka ini menimbulkan sekian banyak kerusakan. Yang pertama, menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya dengan ikrar, dengan pengakuan personal sebagai bukti hukum. Allah paling dia nanti ralat misalnya. Sehingga akan menjadikan sistematika peradilan dalam Islam itu menjadi sia-sia. Menjadi hambar, menjadi mentah, tidak bisa diterapkan. Karena hilang kepercayaan masyarakat. Yang kedua, kalau ralat ikrar yang semula mengakui dan kemudian mengatakan tidak mengakui, itu dianggap dan diterima, maka akan menjadikan ikrar sebagai bayinah, sebagai alat bukti itu kehilangan legitimasinya. Artinya tidak lagi bisa dijadikan sebagai alat bukti. Padahal dalam hukum peradilan Islam, ikrar itu
adalah alat bukti yang paling valid. Alat bukti yang paling kuat ketika pelaku kriminalnya atau pelaku tindak kejahatan perdatanya, ya, kemudian pengakuannya itu tidak lagi bisa dipercaya. Ini satu kerusakan yang sangat besar. Ya. Padahal ikrar itu merupakan aqwal hujaj, alat bukti yang paling kuat. Sehingga kalau dibiarkan orang merevisi pengakuannya, maka hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap ikrar sebagai alat bukti dalam peradilan Islam. Tentu ini satu kerusakan yang besar. Selanjutnya kerusakan yang besar yang lain. Ketika ralat dan revisi pengakuan ini diakui atau dibolehkan, maka ini akan menyebabkan wuqu'ul kadzib. Ya, wuqu'ul kadzib. Padahal adanya rujuk ini akan menyebabkan pemilik hak itu dirugikan atau bahkan merasa ditipu yang semula telah mengakui, sehingga dia merasa tidak perlu untuk mencari bukti. Ketika alat bukti lain itu sudah rusak, tidak bisa dihadirkan ke majelis hakim, dia membuat ralat. Ini akan menjadikan peradilan Islam itu akan kehilangan marwahnya. Tidak lagi bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir, rujuk anil ikrar fi ma yata'allaqu bi huquqil adami. Meralat, merevisi, rujuk dari sebuah pengakuan yang ada kaitannya dengan hak manusia itu tidak diakui, tidak diterima. Berbeda dengan pengakuan yang berkaitan dengan hak-hak Allah, karena para ulama telah menggariskan satu kaidah, hukukul adami mabniyun ala tasyahi. Hak-hak sesama manusia itu asalnya adalah pelit, asalnya tidak ada saling memaafkan. Hukum asalnya tidak ada saling toleransi. Itu hukum asalnya. Adanya saling memaafkan atau adanya toleransi, maka itu biasanya tidak banyak atau yang disebut kasuistis. Normalnya kalau berkaitan dengan hukum pidana, hukum perdata yang berkaitan dengan hak sesama manusia, biasanya dalam kondisi normalnya orang tidak saling merelakan, tetapi menuntut. Bahkan kelak di hari kiamat, ayah akan menuntut anak, anak akan menuntut ayah. Sehingga para ulama menggariskan bahwa hukukul adami mabnun ala tasyahi. Hak-hak sesama manusia itu hukum asalnya tidak ada saling rela merelakan. Sehingga selama belum ada bukti bahwa telah terjadi saling merelakan, maka hukum asalnya adalah saling tuntut. Nah, kalau pengakuan tidak lagi bisa dipercaya, maka ini akan menyebabkan hilangnya marwah peradilan dalam Islam. Tentu ini adalah sebuah kerusakan yang sangat besar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik, hidayah, dan menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'un ahsanah. Kurang dalam pinjaman maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.